Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, pernah nggak nih kamu merasa kesulitan mencari buku cerita di perpustakaan? Atau mencari air mineral di supermarket? Jawabannya tentu saja tidak. Kenapa? Karena buku di perpustakaan sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya untuk mempermudah kalian mencari buku yang kalian inginkan. Misalnya kelompok buku cerita, atau kelompok buku pelajaran, dan sebagainya. Begitupun di supermarket, untuk mempermudah pelanggan mencari kebutuhan yang diinginkannya, barang-barang di supermarket sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya juga. Misalnya kelompok snack, kemudian kelompok minuman ringan, kelompok peralatan mandi, dan sebagainya. Begitupun dengan makhluk hidup, manusia melakukan klasifikasi terhadap makhluk hidup yang ada di semesta ini. Tujuannya selain untuk mempermudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, bisa juga untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, juga untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Adapun tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup dimulai dari kingdom di tingkat tertinggi, kemudian divisi atau filum, kelas, ordo, family, genus, dan terakhir spesies di tingkat terendah. Istilah divisi khusus untuk tumbuhan, sedangkan filum untuk hewan. Nah, pada awalnya, makhluk hidup itu diklasifikasikan menjadi dua kingdom, yaitu kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Makhluk hidup yang bisa bergerak aktif dan bersifat heterotrof atau dapat memperoleh makanan dari makhluk hidup lain digolongkan ke dalam kingdom Animalia. Sedangkan untuk makhluk hidup yang tidak bisa bergerak aktif dan bersifat autotrof atau mampu membuat makanannya sendiri digolongkan ke dalam kingdom Plantae. Nah, sekarang bagaimana dengan jamur ya? Jamur kan tidak memiliki klorofil, jadi dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Selain itu, jamur juga tidak bisa bergerak secara aktif. Lalu digolongkan kemanakah jamur? Plantae atau Animalia? Karena jamur tidak memiliki ciri yang sama dengan dua kingdom yang sudah ada, maka muncullah kingdom baru yaitu kingdom fungi. Jadi jamur masuk ke kingdom fungi. Tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop? Perhatikan gambar berikut ya. Pada gambar terlihat bahwa makhluk hidup tersebut hanya memiliki satu sel atau uniseluler. Jadi ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Selanjutnya, perhatikan bagian yang dilingkari berikut. Di situ kamu bisa melihat ada gumpalan merah yang merupakan nukleoid yang berisi materi genetik DNA atau RNA. Pada bagian ini tidak terbungkus oleh membran atau selaput sehingga disebut selnya bersifat prokariotik. Kemudian makhluk hidup kelompok ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri tersebut dikelompokkan ke dalam kingdom Monera. Contoh kelompok kingdom Monera adalah bakteri dan alga biru. Perlu kamu ketahui bahwa bakteri yang ada di lingkungan kita ada yang bermanfaat, ada juga yang merugikan. Contoh bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan kita adalah Escherichia coli. Dia berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Nah, vitamin K ini nanti berguna untuk pembekuan darah. Misalnya saat terjadi luka, vitamin K ini bisa membantu untuk menghentikannya. Sedangkan contoh bakteri yang merugikan adalah Mycobacterium tuberculosis yang bisa menyebabkan penyakit TBC. Selain 4 kingdom yang sudah kita sebutkan tadi, ada lagi satu kingdom yaitu kingdom Protista. Anggota kingdom Protista ini sudah memiliki membran inti atau eukariot, dan beberapa anggotanya juga multiseluler atau terdiri dari banyak sel, sehingga bersifat makroskopis atau dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Nah, protista ini digunakan untuk mengelompokkan eukariota yang bukan hewan sejati, bukan tumbuhan sejati, dan bukan jamur sejati. Sehingga protista ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan protista mirip jamur. Protista mirip tumbuhan disebut juga alga atau ganggang. Nah, kenapa alga atau ganggang ini dimasukkan ke dalam protista mirip tumbuhan? Karena walaupun alga atau ganggang ini memiliki klorofil dan memiliki dinding sel seperti layaknya tumbuhan, tapi bentuk tubuhnya itu adalah talus. Artinya tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya.
Selanjutnya protista mirip jamur. Jenis protista ini memiliki bentuk yang sama dengan jamur sejati, yaitu membentuk filamen menyerupai hifa. Selain itu, jenis protista ini juga bersifat heterotrof atau memperoleh makanan dari organisme lain. Namun, susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidupnya berbeda dengan jamur. Contohnya adalah jamur lendir yang terlihat pada gambar. Nah, yang terakhir adalah protista mirip hewan atau protozoa. Protozoa dikategorikan sebagai protista mirip hewan karena protozoa ini dapat bergerak dan bersifat heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah rhizopoda. Rhizopoda memiliki alat gerak berupa kaki semu. Kaki semunya ini selain digunakan untuk alat gerak, digunakan juga untuk memangsa makanan. Contohnya adalah pada amuba. Selanjutnya adalah flagellata. Flagellata ini memiliki alat gerak berupa bulu cambuk. Contohnya pada Trypanosoma brucei. Kelompok berikutnya adalah ciliata. Kelompok ini memiliki alat gerak berupa rambut getar. Nah, rambut getarannya ini selain berfungsi untuk alat gerak, berfungsi pula untuk menggerakkan makanan ke sitostoma atau mulut sel. Kelompok terakhir adalah sporozoa. Nah, berbeda dengan protozoa yang lain, untuk yang sporozoa ini dia tidak memiliki alat gerak. Salah satu contoh sporozoa adalah Plasmodium yang merupakan penyebab penyakit malaria pada manusia. Baiklah anak-anak, demikianlah klasifikasi 5 kingdom yang sudah kita pelajari. Dimulai dari Animalia, kemudian Plantae, Fungi, Monera, dan Protista. Perlu kalian ingat bahwa Monera merupakan makhluk hidup yang paling sederhana karena organisme yang masuk ke dalam kingdom ini semuanya adalah organisme yang uniseluler dan prokaryotik. Oke anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.